Kembali kau dulu ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di mana ya Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan beserta salam atas junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah Mekanika Teknik, dosen pengampu Insinyur Citra Aulian Kalik dengan kelompok beranggota 6 orang. Ada Muhammad Alamsyah, hari ini Andi Zulkifli, saya sendiri, Adistia Rafiq, Muhammad Farid Wajidi, dan Ahyai Tanurul. Ya baik, materi dari kelompok ini yaitu analisis gaya dan momen pada lengan pompa hidrolik tambak dengan studi kasus, optimalisasi desain dan keandalan alat berat. Baik, langsung saja. Eh, latar latar belakangnya itu bisa dibacakan oleh saudara Muhammad Farid Wajidi. Baik, saya akan membacakan itu latar belakangnya itu peran krusial pompa hidrolik. Pentingnya pompa hidrolik yaitu ada empat. Satu, mendorong pengoperasian alat berat, ekskavator, bulldozer di pertambangan dan konstruksi. Yang kedua itu mentransfer energi secara efektif dan menghasilkan tenaga besar. Yang ketiga, menggerakkan fungsi krusial seperti mengangkat beban dan mengoperasikan lengan. Yang keempat itu menjamin pergerakan, presisi tenaga optimal, dan efisiensi kerja tinggi. Prinsip kerja lengan hidrolik yaitu pertama berdasarkan hukum Pascal, yaitu tekanan fluida tertutup merapat sama kuat segala arah. Yang kedua itu menggunakan fluida biasanya oli sebagai media transmisi daya. Yang ketiga itu pompa hidrolik mengubah energi mekanis menjadi energi hidrolik. Yang keempat itu fluida bertekanan menggerakkan piston untuk menghasilkan gaya dan momen. Yang kelima itu mencapai. Baik, slide kedua itu bisa dibacakan oleh saudara Adistia Rafiq. Mengapa analisis gaya dan momen penting? Langsung saja selanjutnya ada mengapa analisis gaya dan momen penting. Yang pertama itu jaminan keamanan operasional, yaitu analisis gaya dan momen adalah langkah krusial dalam perancangan untuk mengidentifikasi beban, memastikan struktur kuat, dan mencegah kegagalan. Ini vital untuk melindungi aset dan nyawa. Yang kedua ada peningkatan efisiensi kerja, yaitu memahami gaya memungkinkan optimalisasi desain, mengurangi penggunaan sumber daya, yaitu waktu, tenaga, biaya, seminimal mungkin. Ini meningkatkan efisiensi dengan fokus pada hal penting. Yang terakhir ada memastikan keandalan struktur, yaitu melalui analisis gaya dan momen, setiap komponen dapat dirancang untuk menahan beban yang diberikan. Ini menjamin struktur tetap stabil dan berfungsi optimal sepanjang masa pakainya. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh saudara Nur Alamsyah. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang yaitu tujuan utama analisis. Yang pertama, distribusi gaya yang yakni memahami hukum Pascal yang menyatakan tekanan fluida terkurung ditransmisikan merata
penting untuk efisiensi amplifikasi gaya hidrolik. Yang kedua, perhitungan momen, yakni momen gaya dalam kurung torsi, mengukur kemampuan gaya memutar objek, dihitung dari gaya dan jaraknya ke poros, krusial untuk dinamika rotasi. Yang ketiga, gaya hidrolik minimum, yakni mengidentifikasi gaya terkecil yang diperlukan untuk mengangkat beban secara efektif, mengoptimalkan desain sistem dan penggunaan energi. Next. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh saudari Arini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari gaya. Yang pertama itu mengenal definisi gaya. Seperti yang kita tahu, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi, bentuk, atau arah gerak suatu benda. Ini adalah besaran vektor, artinya yaitu memiliki nilai dan arah. Yang kedua, untuk satuan dan rumus dasar. Satuan gaya dalam sistem internasional atau SI adalah Newton sebagai penghormatan kepada Bapak Isaac Newton, yang dimana rumusnya yaitu gaya sama dengan massa dikali percepatan. Next. Baik, selanjutnya konsep dasar bisa disampaikan oleh saudara Ahyaita Nurul. Baik, slide selanjutnya itu ada konsep dasar momen. Definisi momen penyebab rotasi. Yang pertama itu kecenderungan gaya untuk memutar objek. Yang kedua juga dikenal sebagai torsi. Yang ketiga gaya eksternal yang menyebabkan benda bergerak melingkar mengelilingi sumbu putarannya, seperti pada gambar. Adapun rumus momen M sama dengan F dikali D dikali sin theta. Satuannya Newton meter. Next. Baik, selanjutnya disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian keseimbangan statis yaitu kondisi momentum benda adalah nol. Benda cenderung diam jika awalnya diam dan bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Yang pertama itu syarat keseimbangan gaya atau translasi. Resultan gaya eksternal total adalah nol. Berhubungan dengan gerak translasi. Benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua itu syarat keseimbangan momen. Resultan momen gaya atau torsi eksternal adalah total nol. Mencegah benda terotasi, satu syarat saja belum cukup untuk benda diam. Kedua syarat keseimbangan gaya dan momen harus dipenuhi secara simultan agar benda mencapai keseimbangan statis yang sempurna. Baik, next itu disampaikan oleh saudara Nur Alamsyah. Konsep dasar sistem hidrolik, hukum Pascal dan prinsip kerja, yakni tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ditemukan oleh Blaise Pascal, yang itu P1 sama dengan P2.
sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang selanjutnya komponen utama sistem hidrolik. Yang pertama pompa hidrolik, yakni sumber tenaga penggerak fluida. Yang kedua katu pengatur, yakni mengontrol arah, tekanan, dan aliran. Yang ketiga aktuator, yakni mengubah energi hidrolik ke gerak mekanis dalam kurung silinder atau motor. Yang keempat fluida hidrolik, yakni media transmisi daya. Yang keenam yang kelima tangki reservoir, menyimpan dan mendinginkan fluida. Yang keenam filter, yakni membersihkan fluida dari kontaminan. Yang ketujuh pipa dan selang, yakni menyalurkan fluida antar komponen. X. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Muhammad Fari Wajidi. Baik, studi kasus konfigurasi ekskavator, yaitu panjang lengan dan silinder. Panjang boom atau lengan utama ekskavator bersama dengan dimensi silinder hidroliknya menentukan jangkauan kerja dan kapasitas angka mesin. Sudut lengan dan silinder, posisi dan sudut lengan serta silinder ekskavator secara dinamis mempengaruhi kemampuan penggalian, kedalaman jangkauan, dan efisiensi siklus kerja. Spesifikasi beban, buket atau material, kapasitas, buket, dan berat material yang diangkut merupakan faktor krusial yang menentukan stabilitas dan kekuatan hidrolik ekskavator. Massa lengannya itu dari lengan ekskavator itu sendiri adalah komponen penting dalam perhitungan momen dan distribusi berat memengaruhi keseimbangan operasional. Saya berikan ke moderator. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudari Arini. Baik, saya selanjutnya itu yaitu perhitungan awal gaya berat. Yang pertama, gaya berat beban. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda karena masanya. Ini adalah konsep dasar dalam fisika yang menjelaskan mengapa benda jatuh ke bawah. Dengan rumus, gaya berat sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi. Kemudian ada gaya berat lengan, yaitu berat komponen struktural atau bagian tubuh itu sendiri yang dapat menimbulkan momen atau gaya tambahan pada sistem mekanis atau struktur. Contohnya yaitu perhitungan gaya pada pengungkit lever akibat beban, yang dimana rumusnya yaitu gaya kuasa sama dengan beban dikali lengan beban bagi lengan kuasa. Baik, Kembalikan. makasih. Selanjutnya bisa selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudari Adisti Arafik. Baik, selanjutnya ada perhitungan momen total maksimum, yaitu apa itu torsi atau momen gaya. Keefektifan gaya untuk memutar benda terhadap poros tertentu dengan rumus T sama dengan F dikali R dikali sin theta. Yang pertama ada momen akibat beban, yaitu beban mati atau struktur. Yang kedua beban hidup atau pengguna. Yang ketiga ada beban terbagi rata. Lalu ada momen akibat berat lengan, yaitu momen dari berat sendiri komponen struktur.